hingga mengakibatkan tubuhnya tak terkontrol. Kadang ia berontak, namun dengan serta-merta ia menyampaikan sebuah pesan lewat alunan tembang Jawa. Hingga klimaksnya, sosok ini berlari menuju salah satu sendang petilasan Eyang Banjolono, sang penjaga gerbang gaib Gunung Lawu. Pemirsa, kenapa tadi pelukis misteri sewaktu melukis hampir selesai, ketarik ke sini dan harus menyentuh air ini. Karena ini tadi perwujudan yang dari kekuatannya Mbak Banjolono yang berbentuk macan, berbentuk harimau, ini masuk dan harus mengambil air di sini. Kalau sudah mengambil air di sini, dia akan lepas. Pemirsa, Mister itu lama banget ya datangnya. Dari tadi tuh suasananya makin malam, makin dingin, dan makin banyak yang mau datang, mau masuk gitu ke dalam badan saya. Nah, ini akhirnya datang juga. Ini adalah gambar dari yang Banjolono. Oke. Nah, ini sendiri adalah gambar dari ini gerbang Gunung Lawu, ya. Oke, bisa jadi diceritakan. Gerbang Gunung Lawu, gerbang gaib menuju ke Gunung Lawu yang sebenarnya sih di Gunung Lawu itu ada kerajaan gaib gitu. Iya. Jadi ini gerbangnya. Gerbangnya bisa dilihat ya pemirsa ya. Ini adalah gambar dari yang Banjolono. Banjolono. Ini macan yang dilihat. Ya, macan yang dilihat saya baru lihat. Dan di sini adalah kayaknya gambar apa? Sepertinya pengikut-pengikutnya ya. Pengikut-pengikutnya gitu. Nah, kalau tadi dilihat bahwa sebenarnya di sini katanya ada gerbang yang sangat berlapis-lapis, iya, ya kan? memang benar. Nah, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya asal usul menuju gerbang itu sendiri sebenarnya seperti apa sih gambarnya sehingga bisa adanya kerajaan gaib tersebut? Ini Mbak Wiki, jadi sebenarnya gerbang yang berlapis-lapis, gerbang gaib ini terbentuk mulai zaman sebelum ada manusia di sini. Gitu. Memang tempatnya kerajaan gaib. Setelah adanya manusia di muka bumi ini, terutama di daerah sini, ini gerbang ini mulai seperti tabir terbuka, gitu. Sedikit, lama-lama kuat. Tapi orang yang bisa memasuki gerbang ini, satu karena manusianya sendiri mungkin punya hati yang suci. Nomor dua lagi, atau kehendak daripada makhluk gaib ini ingin menarik manusia ini masuk ke dalam gerbang gaib ini. Mengetahui lebih lanjut seperti apa gerbangnya. Dan salah satunya adalah di Gunung Lawu. Oke, misteri sebenarnya puncak Lawu itu sendiri sebenarnya seperti apa sih? Ya, gambarannya? Kalau gambarannya sih menurut saya puncak Lawu itu sebuah seperti kalau saya lihat itu kayak sebuah kerajaan, kerajaan yang bisa dikatakan lumayan besar dari kerajaan gaib. Cuma yang kerajaan gaib Gunung Lawu dia nggak pernah meninggalkan dari daerahnya gitu. Ya, baik pemirsa, sepertinya kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke lokasi lain dan kita akan melihat petualangan seperti apa yang ada di lokasi tersebut. Yuk. Masih di lingkup Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Destinasi mistis selanjutnya adalah sebuah rumah berarsitektur kuno berada di Desa Karangpandan, Tawangmangu. Disinilah beberapa penampakan sosok misterius dan interaksi-interaksi gaib lainnya terjadi.
dulu pernah melihat orang terbang pas sekitar jam 11 ya di sini Mas. Terbang ke atas gitu, tahu hilang sendiri. Pas dulu pernah ada yang manggil nama saya 3 kali, Aji gitu. Pas saya deketin, saya cari nggak ada orang. Pas di situ Mas ada merinding. Di sini. Di apa ruangan? Di sini kamar sini Mas, yang ada kuburannya ini. Kata orang tua dulu, di situ kuburannya bekas zaman Belanda Mas. Dulu saya tanya orang tua, nggak ada yang tahu. Pengalaman Aji merupakan sepenggal cerita mistis yang terjadi di rumah tua ini. Setahun menjadi penjaga malam membuatnya mengalami beberapa interaksi dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Memang bangunan yang kini dipakai untuk gedung Tourism Information Center Kabupaten Karanganyar ini masih diliputi misteri. Bagaimana bisa sebuah makam tanpa nama berada di salah satu sudut ruangan rumah ini? Kesan angker begitu terasa ketika memasuki ruang berukuran 9 meter persegi ini. Terlebih lagi saat hari telah kunjung malam. Yang lebih mengherankan lagi, dari dalam ruangan gelap ini sering terdengar cekikikan dan senda gurau anak-anak. Layaknya sedang bermain, wujud-wujud tak kasat mata itu saling memainkan bunyi-bunyian aneh semacam kelereng. Sesosok penampakan wanita misterius kadang terlihat di sebuah pohon kantil di luar bangunan. Kokohnya pohon tua ini seolah menjadi saksi tentang rekaman peristiwa memilukan yang pernah terjadi. Sosok itu merupakan penampakan wanita pribumi dengan aura kesedihan. Duduk termenung di bawah rimbun pepohonan, lekas pergi dan lekas menghilang. Namun tak ada yang tahu di mana asal rimbanya. Dari beberapa info warga setempat, bangunan berarsitektur Belanda kental ini merupakan saksi sejarah beberapa zaman. Mulai dari masa kolonial Belanda, zaman Jepang hingga masa transisi kemerdekaan. Awalnya dipakai untuk kantor Kawedanan salah satu distrik Kabupaten Karanganyar. Memang kala itu wilayah Karangpandan merupakan bagian administratif Keraton Mangkunegaraan Surakarta. Tak ada yang tahu bagaimana bisa rumah ini akhirnya didiami oleh sebuah keluarga Belanda. Disinyalir sebuah tragedi tragis menimpa keluarga ini. Kecurigaan tentang peristiwa itu semakin kuat dengan ditemukannya noda semacam bercak darah yang pernah menempel di salah satu bagian lantai. Setelah kejadian naas tersebut, rumah ini dibiarkan kosong. Tayal, rumah ini seperti diambil alih oleh makhluk-makhluk dari dimensi lain. Mereka bak memasuki celah-celah bangunan hingga mengkristal di kayu-kayu tua. Tak seorang pun berani mengambil material dari bangunan ini. Konon jika mereka berani mencuri, mereka akan kehilangan akal seperti dibuat gila secara mendadak. Pemirsa, latar belakang apa yang mendasari berbagai kejadian mistis di bangunan tua ini? Temukan jawabannya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Ahmad dan Risa. Dan sekarang saya berada di rumah bekas Kawedanan Karangpandan Karanganyar. Yang konon ceritanya dulu ini dibangun abad 18 dan di dalamnya itu ada makam ya yang apa ya? Misterius. Nih menurut Mbak Risa apa yang dirasakan? Kalau melihat dari luar sih Mas, kayaknya rumah ini tuh merupakan saksi sejarah dari beberapa generasi Mas. Iya, jadi banyak sekali kejadian, gak cuma satu kejadian, tapi emang menyimpan banyak misteri dari rumah ini. Ya. Lihat dari pohon-pohonnya itu ya. Kan Mas Samad sama sih Mas Hugo, cuma dia penasaran ke dalam sih. Karena di sini cuma baru kerasa getaran-getarannya saja. magnetnya itu kuat. Nah, sosoknya itu seperti apa Mas Samad nih? Kalau sosok sih, kalau yang sekarang ini saya lihat sih di situ ada perempuan. Ada perempuan? Iya, perempuan tuh duduk di situ Mas. Itu tapi yang menarik sih sebelah sini kayak ada yang kayak gitu. Oh, ada yang ketawa-ketawa ya. Saya melihat ini nggak tahu sih, jadi macam-macam mungkin ya sosoknya, cuma yang saya lihat ada sosok perempuan Belanda sih Mas, yang keadaannya cukup mengerikan. Daripada penasaran, kita langsung aja masuk aja. Gimana Mas Samad? Ya.
Seperti apa energi nanti akan terlihat lagi oleh Mas Ahmad dan Mbak Arisa, serta saya nanti apa yang saya rasakan. Ikuti terus Mr. Tukul, jalan. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sangat luar biasa sekali rumah ini, saya sudah merasa merinding nih kalau nggak usah. Gimana? Betul nggak Mbak Arisa? Iya Mas, ya saya sama Ahmad tadi sepakat sih sama-sama mendengarkan kayak suara-suara perempuan gitu. Terus ada juga yang kayak mempermainkan gitu, ada yang nangis-nangis tapi bercanda gitu, jadi merindingnya udah Aja kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pak Sinten? Pak Zainal, Pak Zainal, Haji Zainal. Pak Haji Zainal, maaf nih ya, pernah ada kejadian apa ini di sini nih, di rumah ini? Ini memang agak misterius, di dalamnya itu barang-barangnya masih asli sehingga orang tidak bisa main-main di sini. Mau berbuat apa istilahnya yang tidak sesuai dengan apa mestinya, mesti mengalami hal yang maka tidak berani. Pernah mengalami apa biasanya? Umpamanya selalu ada orang istilahnya mengambil kayu. Sampai di rumah orangnya non sewu gila.